Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamku dalam hati saudara. Atau jika berkenan jawab pada kolom komentar. Langsung saja, kita ke kisahnya. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, suara roda gerobak yang berderit menjadi alarm pagi bagi sebagian warga. Bukan karena berisik, tapi karena suara itu sudah jadi bagian dari rutinitas harian, tanda bahwa Pak Hasan, tukang sampah, berusia 57 tahun, sudah memulai pekerjaannya. Pak Hasan bukan siapa-siapa. Hidupnya sederhana, rumah kontrakan mungil di belakang masjid, istri yang sudah lama meninggal, dan satu-satunya anaknya merantau ke kota lain sebagai buruh bangunan. Namun setiap pagi, Pak Hasan selalu menyapa semua orang dengan senyuman. Bajunya tak pernah benar-benar bersih, tapi wajahnya bercahaya seperti tak pernah lelah bersyukur. Assalamualaikum, Bu Narti, jangan lupa pisahkan sampah organik ya, katanya. Riang sembari membungkuk, mengambil karung plastik. Tangannya kasar, tapi penuh kehangatan. Tak banyak orang tahu bahwa sebelum berangkat memulung, Pak Hasan selalu singgah ke masjid kecil di ujung jalan. Ia bersihkan halaman, sapu tempat wudhu, dan kadang mengganti galon air minum tanpa diminta. Ia tak pernah minta imbalan. Tak ada yang tahu sejak kapan ia mulai melakukannya. Semua mengira ia hanya kebetulan lewat, tapi ia datang setiap hari, tanpa absen. Suatu pagi, ketika langit masih kelabu dan embun masih menggelayuti dedaunan, Pak Hasan terlihat jongkok di depan masjid lebih lama dari biasanya. Tangannya memegangi dadanya, nafasnya memburu. "Pak, sehat Pak?" tanya seorang jamaah muda yang baru keluar dari masjid. Pak Hasan hanya mengangguk lemah, lalu perlahan berdiri dan memaksakan diri mendorong gerobaknya lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia melewatkan rutinitas kelilingnya. Tak ada suara roda gerobak, tak ada sapa hangat. Warga sekitar mulai bertanya-tanya. Sorenya, kabar mengejutkan datang. Pak Hasan dilarikan ke puskesmas karena kelelahan parah. Tak ada keluarga yang mendampingi, tak ada BPJS. Hanya tetangga yang iba mengantarnya dengan motor pinjaman. Di ruang perawatan sederhana, tubuh renta itu terbaring lemah. Tapi ketika ditanya apa yang paling ia sesalkan, Pak Hasan tak menyebutkan soal tagihan rumah atau kesehatannya. Ia hanya berkata lirih, "Saya belum pernah ke Tanah Suci, belum sempat berangkat haji, tapi saya yakin, kalau Allah izinkan, saya pasti sampai ke sana." Entah bagaimana caranya, sejak Pak Hasan dirawat di puskesmas, suasana gang tempat tinggalnya berubah. Tak ada lagi sapaan hangat di pagi hari. Tak ada lagi gerobak berderit yang melewati selokan sempit. Beberapa warga baru sadar kehadiran Pak Hasan selama ini ternyata meninggalkan kekosongan yang dalam. Sementara itu, di puskesmas kecil itu, tubuh renta Pak Hasan berjuang. Dokter menyebut ia mengalami kelelahan kronis dan kekurangan nutrisi. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah tekanan darahnya yang terus turun. Ia butuh perawatan lebih lanjut. Tapi siapa yang akan menanggung biaya? Di tengah kebingungan itu, datang seorang pria paruh baya bernama Ustaz Ridwan, pengurus masjid tempat Pak Hasan biasa menyapu setiap pagi. Ia datang menjenguk dengan membawa sesuatu yang tak terduga. Sebuah amplop besar berisi uang. Ini hasil dari para jamaah. "Pak Hasan, kami tahu selama ini Bapak tak pernah minta imbalan, tapi kami sadar, masjid bersih bukan karena angin, ini karena tangan Bapak. Kami semua sepakat membantu." Air mata menetes dari mata Pak Hasan. Ia mencoba bicara, tapi hanya bisa mengangguk pelan, sambil menggenggam tangan Ustaz Ridwan erat-erat. Namun bantuan itu belum cukup. Malamnya, Ustaz Ridwan mengunggah kisah tentang Pak Hasan ke media sosial. Hanya sebuah postingan sederhana. Beliau bukan ustadz, bukan orang kaya, tapi setiap pagi menyapu masjid tanpa diminta. Kini, ia terbaring sakit tanpa biaya. Mari bantu beliau. Siapa tahu, doanya selama ini telah membuat hidup kita lebih mudah. Yang tak diduga adalah respons netizen yang luar biasa cepat. Ribuan orang mulai membagikan kisah itu. Puluhan juta terkumpul dalam waktu 2 hari. Beberapa media lokal mulai meliput. Dan yang paling mengejutkan, sebuah lembaga umroh ternama
menghubungi Ustaz Ridwan. Ustadz, kami ingin berikan hadiah umrah untuk Pak Hasan. Gratis, termasuk pendamping medis dan akomodasi. Tapi tolong pastikan apakah beliau kuat secara fisik untuk berangkat. Sementara itu di puskesmas, Pak Hasan masih belum tahu apa-apa. Yang ia tahu, setiap malam sebelum tidur, ia masih berdoa, "Ya Allah, ya Allah, kalau kau izinkan aku melihat Ka'bah sekali saja, aku rela hidupku kau ambil setelah itu." Beberapa hari setelah unggahan viral itu, Ustadz Ridwan datang kembali ke puskesmas. Kali ini dengan wajah yang bercahaya. "Pak Hasan," katanya dengan suara bergetar menahan haru. "Bapak diundang ke Tanah Suci. Umrah. Semua biaya ditanggung. Bahkan, Bapak akan didampingi tim medis. Ini doa Bapak selama ini." "Pak," Allah jawab. Pak Hasan tak langsung menjawab. Ia hanya memandang lenjit-lenjit ruangan. Napasnya tercekat, dan air matanya mengalir perlahan di pipi keriputnya. Allahu Akbar. Benar. "Ya, Ustadz, ini bukan mimpi kan?" Hari itu menjadi hari paling bersejarah dalam hidup Pak Hasan. Seluruh warga gang kecil itu datang menjenguk. Ada yang membawa buah, ada yang membawa kain ihram, bahkan anak-anak membawakan lukisan Ka'bah untuk Pak Hasan. Namun, kebahagiaan itu tak datang tanpa tantangan. Dokter menyatakan kondisi Pak Hasan masih sangat lemah. Perjalanan ke Arab Saudi bukanlah hal ringan. Bahkan bagi orang sehat, jarak, suhu dan keramaian bisa menjadi risiko besar. Tim medis lembaga umrah datang langsung untuk memeriksa. Hasilnya, guncangan besar bagi semua. Kalau berangkat minggu ini, kemungkinan besar nyawanya tidak kuat, kata salah satu dokter dengan nada berat. Warga mulai ragu. Donasi sudah terkumpul, semua sudah siap, tapi mereka takut justru mengantar Pak Hasan ke tempat terakhirnya. Namun di tengah semua kecemasan itu, Pak Hasan dengan tenang berkata, "Kalau ini waktunya saya pulang, tapi izinkan saya pulang di depan Ka'bah, bukan di puskesmas ini." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Akhirnya, setelah diskusi panjang, diputuskan Pak Hasan akan berangkat 2 minggu lagi, dengan persiapan medis intensif setiap hari. Selama masa itu, tubuhnya dipulihkan perlahan dengan nutrisi yang cukup dan pengawasan dokter. Dan 2 minggu kemudian, pada hari yang cerah, Pak Hasan menaiki pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Gerobaknya ditinggalkan, digantikan koper kecil pemberian warga. Ia mengenakan baju putih bersih, senyum merekah di wajahnya, dan air mata tak berhenti mengalir. Di bandara, puluhan warga mengantar, bahkan beberapa jurnalis hadir. Tapi bagi Pak Hasan, ia hanya ingin satu hal, berdiri di depan Ka'bah dan mengatakan kepada Allah langsung, "Terima kasih. Terima kasih. Engkau dengar doaku." Bahkan dari lorong sempit dan suara roda gerobakku yang tak berarti, Tanah Suci menyambut Pak Hasan dengan hangat. Setibanya di Madinah, tubuhnya memang masih lemah, namun wajahnya bercahaya, seperti ada kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh harapan dan keikhlasan. Bersama tim pendamping medis, ia menjalani semua rangkaian ibadah dengan hati yang penuh syukur. Beberapa jamaah lain yang melihat Pak Hasan sempat bertanya, siapa dia? Wajahnya seperti orang yang sudah lama memanggil Ka'bah dalam setiap sujudnya. Tak ada yang tahu bahwa lelaki renta itu dulunya hanyalah seorang tukang sampah. Hari yang paling dinantikan pun tiba. Hari ketika Pak Hasan akhirnya berdiri di depan Ka'bah. Ia tak langsung melangkah. Ia menangis. Lututnya gemetar, tangannya menggigil, tapi bukan karena sakit, melainkan karena perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Seumur hidupnya, ini adalah doa yang ia uleng-uleng, bahkan ketika sedang memungut sampah di selokan. Allahu Akbar. Ka'bah ini nyata di depan mataku. Ia berjalan perlahan dibantu kursi roda, tapi sebelum menyentuh pelataran Masjidil Haram, ia minta berhenti. Ia minta berdiri. Dengan susah payah ia bangkit dari kursi roda, tubuhnya berguncang, nafasnya berat. Lalu ia sujud di antara jutaan orang dalam keramaian yang penuh dengan bacaan doa dan tangis. Pak Hasan sujud di depan Ka'bah dengan tubuh ringkihnya, dengan hati yang utuh. Beberapa menit kemudian, tim medis
membawanya ke kursi. Wajahnya tenang, ia menatap Ka'bah dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Saya sudah selesai. Terima kasih ya Allah," bisiknya lirih. Malam itu, hujan turun di Mekah. Hujan yang jarang. Beberapa orang berkata, itu hujan rahmat. Dan di dalam kamar hotelnya, Pak Hasan beristirahat dengan sangat damai. Keesokan paginya, tim medis menemukan ia telah berpulang. Tubuhnya bersandar di sisi jendela, wajah menghadap arah Ka'bah, tangan masih menggenggam tasbih. Pak Hasan, tukang sampah itu, wafat setelah Allah kabulkan doanya di tempat suci, dalam keadaan suci. Tak ada pelayat yang berduka dengan sedih, karena semua yang mengenalnya tahu, ia tidak sekadar mati, ia pulang. Berita tentang wafatnya Pak Hasan di Tanah Suci menyebar cepat, bukan hanya di kalangan warga gang kecilnya, tapi juga di media sosial dan media nasional. Judul-judul berita muncul. Tukang sampah berangkat umroh, meninggal dunia setelah sujud di depan Ka'bah. Doa tukang sampah tembus langit. Meninggal dalam keadaan ihram di Mekah. Banyak yang tak percaya, seorang pria tua yang hidup dari mengais sampah bisa berakhir begitu mulia. Tapi bagi warga gang sempit itu, mereka tahu, ini bukan soal keberuntungan. Ini buah dari ketulusan. Di masjid dekat rumahnya, masyarakat menggelar doa bersama. Tak ada isak tangis putus asa, yang ada justru senyum haru dan doa yang terus mengalir. Seorang anak kecil yang sering diberi uang jajan oleh Pak Hasan berdiri dan bertanya polos, "Apakah sekarang Pak Hasan tinggal di surga, Bu?" Ibunya menatapnya dan menjawab sambil menahan tangis, "Iya, Nak." Karena orang seperti Pak Hasan, walau hidupnya penuh luka, hatinya selalu bersih. Di gang kecil itu, gerobak sampah tua milik Pak Hasan kini tak bergerak, tapi warga sepakat mereka tidak akan membuangnya. Mereka meletakkan bunga, doa, dan bahkan foto-foto perjalanan Pak Hasan ke Mekah di atasnya. Gerobak itu kini menjadi monumen kecil tentang keajaiban doa dan ketulusan. Ustadz Ridwan menyampaikan khotbah di masjid. "Pak Hasan telah menunjukkan pada kita bahwa kamu tak perlu punya banyak harta untuk mulia. Tak perlu punya gelar untuk dimuliakan. Cukup satu hati yang tulus. Karena amal yang kecil, jika ikhlas, bisa jadi jalan ke surga." Pak Hasan mungkin hanya tukang sampah, tapi hidupnya telah mengajarkan dunia bahwa sampah di tangan orang yang sabar dan bersih hatinya bisa berubah jadi tangga menuju Baitullah. Dan kini, ia sudah pulang. Bukan ke gang sempit, tapi ke rumah terbaik yang telah ia doakan selama puluhan tahun.